Halo kawan-kawan, ini saya punya aki mobil yang soa ya atau tekor. Ini saya beli di tanggal 8 bulan 7 2021. Berarti sekarang 2024 bulan 8 ya, sekitar 3 tahun. Jadi 3 tahunan ya aki ini dia sudah mulai soa karena kita cas berapa hari juga masih tidak mau full, berarti kan ada masalah. Jadi kita akan atasi ini hanya dengan bermodalkan bodrek, air aki yang baru, kemudian kita bersihkan dengan air panas. Jadi ikuti langkah-langkahnya ya. Yang pasti aki ini, isi dari air akinya harus kita kuras semua ya, kita buang semua, tutupnya kita lepas semua ya, agar nanti pada saat kita membuang air aki yang lama itu lancar, jadi kotoran-kotorannya pun terbuang. Jadi ini kita kita buang ya, kita goyang-goyang dulu, kemudian langkah berikutnya kita buang air aki yang lama. Nah, ini kita buang, kita kuras ya. Nah, kita kuras, kita bersihkan, kita sampai kita yakin bahwasanya air aki yang lama ini dia sudah terbuang. Oke, kalau sudah, oke, kita persiapkan. Langkah berikutnya adalah kita memasak air hangat. Nah, ini kita masak air hangat, gunanya nanti untuk kita gunakan untuk membersihkan air akinya. Nah, ini air panasnya kita masukkan ke lubang-lubang aki ini. Ngisinya jangan terlalu penuh ya, cukup kira-kira ada lempengan-lempengan di dalam itu, dia terendam oleh air hangat ini atau air panas ini, terendam. Kita isi semua agar mudah kita menggoyangnya, sehingga kotoran-kotoran nanti mudah terangkat dan dapat kita buang. Kita lakukan pengisian air panas ini pada 6 lubang aki ini ya. Ya, 6 aki lubang ini kita isi semua dengan air hangat. Agar nanti kotoran-kotoran di lempengan-lempengan aki ini terangkat. Sehingga aki ini nanti akan mampu bekerja sedia kala. Seperti diketahui, air aki ini kan usianya tergantung pemakaian, tapi pada umumnya 2,5 tahun sampai maksimal 5 tahun ya usia aki. Jadi setelah kita isi semua dengan air hangat, kita tutup lubang ini. Keenam lubangnya kita tutup semua ya, tutup semua setelah diisi air panas tadi. Ini dilakukan setelah kita tutup, berarti kan kita goyang-goyang agar lempengannya itu ikut terkelupas di lempengan itu, yaitu yang mengganggu proses pengecasan. Nanti setelah kita goyang, kita buang air hangatnya ini, kemudian kita buka lagi, kita isi lagi air hangat. Kita lakukan sampai 4 sampai 5 kali pengisian air hangat panasnya ya, agar betul-betul lempengan-lempengan ini bersih dari kotor-kotoran. Nah, ini kita goyang-goyang, ya, kita goyang-goyang. Ini gunanya agar air hangat ini dapat menjangkau dan mengikis kotoran-kotoran yang menempel di lempengan-lempengan aki, di dalam aki ini ya. Nah, kita goyang-goyang. Nah, setelah itu kita buka kembali, tutup aki ini, kita tutup semua. Yang tutupnya itu kita buka semua, 6 lubangnya ini ya, kita buka ya. Oke, setelah ada 6 ya, ini baru 3 kita buka. Oke,
Kita buka semua. Oke. Kemudian kita buang ya air akinya, air hangat atau air panas yang dalam aki ini. Itu masih bercampur bekas sisa-sisa air aki yang lama. Jadi kita yakin buang. Setelah diyakini airnya habis, kita lakukan lagi pengisi air hangat kembali, dan setelah 6 kali maka akinya kita keringkan kawan. Kita keringkan. Sangat bagus itu semalaman. Ini saya lakukan di pagi hari ya, di pagi hari. Nanti sore akan saya lakukan lagi untuk pengisian. Oke, kita lanjut di sore ini, di hari yang sama, di jam yang berbeda. Aki ini sudah hampir 12 jam ya, hampir seharian lah. Dari pagi ini sudah sore. Saya siapkan ini air aki baru ya, itu kepalanya merah. Dia merah untuk aki baru kuras. Kita siapkan bodrek. Bodrek ini gunanya untuk memperbaiki sel-sel lempengan aki. Jadi nanti setelah kita isi ke air aki kembali, bodreknya kita isikan. Ini air akinya warna merah ya, untuk isi air aki yang baru. Kita isi dulu, kita isi. Jadi isi air aki ini berdasarkan garis maksimal ya, yang sudah ada dibataskan oleh aki itu sendiri. Keenam-enamnya kita isi semua dulu air akinya. Oke, kita isi semua, tidak boleh kepenuhan, tidak boleh melewati garis aturan maksimal. Ini habis 1 liter ya. Nah, kita tambahkan lagi untuk persiapan di botol yang baru, kepala merah juga. Kalau aki itu kepalanya merah, berarti itu untuk aki khusus, aki baru atau aki kuras. Kalau dia hijau atau biru itu untuk isi ulang. Itu perbedaannya ya. Oke, setelah kita isi semua air akinya, ingat jangan terlalu kepenuhan, ada batas maksimal. Setelah selesai kawan, maka yang harus kita siapkan adalah bodrek. Bodrek ini ada yang dianjurkan 1, tapi saya pakai 2. Kita pakai maksimal 2 bodrek ini. Kita masukkan ke lubang nanti setelah kita tumbuk halus. Jadi bodreknya ini kita tumbuk halus. Kita tumbuk halus-halus ya, sehingga nanti dia lebih mudah bekerjanya, cepat ya. Sehingga lempeng-lempengan aki yang ada di dalam aki ini dia akan cepat. Nah, ini kemudian kita masukkan bubuk bodrek ini, kita masukkan ke lubang aki ini. Keenam-enamnya sama ya, 6 lubang ini sama, kita isi dengan tumbukan bodrek yang sudah dihaluskan sebanyak 2 tablet bodrek. Manfaat bodrek ini bagus, ternyata bukan hanya untuk orang manusia, tapi juga untuk dipakai untuk aki. Setelah ke 6-6-nya nanti kita isi semua, air akinya. Setelah itu kita isi dengan bersebukan bodrek, kita bodrek tumbuk lagi ya, kita masukkan lagi. Nanti baru akan kita tambah dayanya charger aki yang sudah kita siapkan tadi ya. Nah, ini kita isi lagi untuk yang lubang berikutnya ya. Kita harus hati-hati karena serbuknya ini harus masuk bercampur dengan air aki yang baru ini, yang baru kita tambahkan tadi. Oke,
harus dipastikan kuat ya. Kita tambah dulu, ini baru berapa, masih banyak lubangnya yang harus kita isi. Oke kawan, setelah ke 66 tadi kita isi dengan serbuk bodrek, kita siapkan charger aki. Charger aki ini murah ya. Nanti kalau saya berfungsi ini akan berjalan warna biru. Nah, kita ini ada tombolnya untuk strong, kemudian untuk normal. Kalau nanti aki ini nggak bisa dipakai, maka isi daya nggak akan berhenti ya, tidak akan berjalan, dia berhenti, tidak ada tanda-tanda pergerakan, maka aki ini sudah wafat untuk selama-lamanya. Tapi ketika nanti setelah kita kurasin berjalan, kemarin tetap berjalan tapi lambat, kita cas bermalam-malam, tidak ada perubahan, makanya kita langkah terakhir kita lakukan pengurasan pembersihan. Oke, kita pasang dulu yang positifnya, apinya dulu. Pastikan ini harus tepat ya, jangan sampai bergoyang atau kendor atau salah letakkan sehingga daya casnya nanti tidak maksimal. Oke, kita lihat di sini ya, tuh apinya ya, tuh nyala ya, berhenti ya, tidak ada pergerakan, tuh berhenti ya daya isi ulangnya. Kita lihat begitu kita colokkan ke listrik, kalau masih tidak ada pergerakan berarti aki ini udah bisa kita pakai lagi. Ini kita colokkan dulu ke aliran listrik, kita ganjel dulu akinya, siapa tahu ada air aki, nanti bahaya nyetrum guys. Oke, ini mudah-mudahan ini nanti bergerak ya. Kita colokkan dulu ke colokan listriknya ya, yang udah kita siapkan ya guys. Alhamdulillah aki ini kembali bisa dipakai karena dia berjalan, kita strong ya, kita full kan daya pengisiannya, karena ada yang normal, ini kita pakai strong ya. Strong ini yang ibaratnya itu fullnya. Nah ini tetap berjalan, jadi aki ini masih bisa dipakai dan daya pengisiannya mulai mengisi bagus. Kita terima kasih banyak, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan, bagikan, share.